Memang nggak gampang ya. Saya ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya. Gimana sakitnya difitnah, gimana sakitnya kita dijelekan orang, disakitin orang. Saya ngerti teman-teman. Yang kamu rasain tuh saya ngerti. Jadi nggak semudah apa yang saya ucapin gitu ya. Tapi dengerin dulu, dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Nah teman-teman, mungkin teman-teman tertarik ya, kenapa mengklik video ini. Di thumbnail, semesta ini dinyatakan bahwa semua ada harganya. Wow, ngeri ya. Apakah iya gitu teman-teman, di semesta ini semua harus ada harganya? Apa kita mesti membayar? Oh tidak ya, saya di sini tidak bicara masalah uang. Tapi yang jelas, semua yang ada di alam semesta ini dengan hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan, hukum alam, itu semua ada harganya yang akan teman-teman terima gitu teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, silahkan di subscribe dulu, di like dulu. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di share teman-teman. Berbagi kebaikan adalah salah satu dari ibadah juga teman-teman. Jangan lupa untuk ditonton juga videonya sampai selesai biar tidak salah paham ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain yang namanya dicaci, dimaki gitu ya, dibully. Kamu tuh ya, kamu pasti pernah ya. Yang lagi nonton ini, saya yakin jujur aja, kamu pernah ya untuk dicaci maki orang, dibully, malah difitnah juga kamu pernah nih. Yang denger video ini, yang denger suara ini, saya yakin pernah gitu. Saya pun pernah teman-teman. Tapi santai aja ya, santai aja. Kita simak videonya biar tahu cara mengatasinya seperti apa dan tahu bagaimana cara menghadapi semesta ini gitu ya. Karena semesta ini memang benar. Semua ada harganya, nggak ada yang gratis. Contoh gini, misalkan kamu ya, kamu yang lagi dengar video ini, apapun keburukan orang lain yang kita terima, misalkan dicaci, dimaki, dimarahin, sampai difitnah, itu gimana perasaan kalian? Pastinya emosi dong, pastinya marah, kesel gitu ya. Dan nggak sedikit dari kalian itu yang balik membenci. Selain itu juga mungkin menyumpahi tuh orang-orang yang ngebully kalian, orang-orang yang jahatin kalian gitu ya. Karena apa? Karena mungkin kita tuh emosi ya, emosi dong kita gitu ya. Kita tanpa ada salah apapun, tiba-tiba orang membenci kita, menjelekan kita gitu ya. Terus juga fitnah kita, otomatis kita marah dong gitu ya, benci gitu ya, mencaci, terus hati kita jadi jelek. Nah, tanpa kita sadari teman-teman, hal itu ya, tolong dengerin teman-teman. Mungkin hal itu ya, dari hukum semesta ini, mungkin itu adalah balasan. Mohon maaf nih teman-teman harus dengerin ya. Mungkin itu balasan dari sikap kita terdahulu yang mungkin sudah kita lupakan ke orang. Misalkan kita pernah jahatin orang, pernah ngelukain orang gitu ya. Tanpa sadar kita itu menerima buah dari apa yang kita lakukan dahulu. Kita menerima hasil dari apa yang kita perbuat. Baik sadar ataupun tidak, itu pasti ada balasannya. Semesta ini tidak akan pernah lalai ya daripada perbuatan seseorang. Ini semuanya tidak ada yang lolos dari buah apa yang mereka tanam gitu teman-teman. Oke, jangan dulu emosi teman-teman. Dengerin dulu, ada dua faktor. Selain ini juga ada faktor lainnya. Mungkin kita dari sananya gitu ya, dari kecil, dari lahir kita nggak pernah jahat, nggak pernah jahatin orang, nggak pernah nyakitin orang gitu ya. Tapi kok ada kelakuan orang yang seperti ini? Oke, nanti kita bahas teman-teman satu-satu. Yang ini dulu ya kita selesaikan. Nah, terus gimana dong gitu ya? Stop untuk mencaci, stop untuk menyerang balik teman-teman. Kita introspeksi diri gitu ya. Kita beristighfar gitu teman-teman. Karena apa? Ya namanya manusia juga diberi lupa gitu ya. Apa untungnya misalkan teman-teman itu mencaci, memaki, menyumpahi orang yang jahatin kalian. Karena apa? Karena memang kalau kita nyumpahin orang, itu sumpahnya itu balik kembali ke kita. Sama aja kita menabur keburukan lagi. Nanti kita akan dapatkan lagi. Memang gak gampang ya. Saya ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya. Gimana sakitnya difitnah, gimana sakitnya kita dijelekan orang, disakitin orang. Saya ngerti teman-teman. Yang kamu rasain tuh saya ngerti. Jadi gak semudah apa yang saya ucapin gitu ya. Tapi dengerin dulu. Jangan sampai teman-teman ini ruginya double ya. Kita nurutin hawa nafsu kita nurutin amarah kita lampiasin gitu ya. Malah kita balik lagi ke rumahnya, marahin lagi dan segala macamnya. Itu enggak banget teman-teman.
hindari yang seperti itu ya. Kalau pengen hidup kamu itu lebih baik lagi, stop dari sekarang untuk ngelakuin balas dendam. Stop mikir orang jahatin kita. Berpikirlah dulu gitu ya. Sebelum kita berpikir orang jahatin kita berpikir dulu kejahatan apa yang dulu pernah kita lakuin. Itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Kejahatan apa yang dulu pernah kita lakuin sehingga kita mendapatkan hal yang seperti ini di hari ini. Nah, itu PR buat kamu semuanya untuk merenungkan hal itu. Selain itu juga ya perbanyak juga untuk beristighfar teman-teman ya. Nggak rugi kok kita dijelek-jelekin gitu ya. Nggak rugi kok kita difitnah, biarin aja gitu ya. Nanti dia pun akan mendapat balasannya seperti itu gitu ya. Makanya kalau kita membalas ya sama aja dengan bohong gitu teman-teman. Kalau kita lihat juga dari kata Graham Embrek ya, dia pernah bicara seperti ini. Hidup itu seperti bumerang, pikiran, perbuatan, dan kata-kata kita akan kembali kepada kita, cepat atau lambat dengan akurasi yang mencengangkan. Nah, itu kata-kata dari Graham Embrek. Ngerti ya teman-teman? Jadi itu tuh seperti bumerang, apapun yang kita lemparkan ke semesta ini, maksudnya ke makhluk yang ada di semesta ini, otomatis itu akan kembali lagi kepada kita. Pikiran, perbuatan, ataupun kata-kata. Makanya hati-hati ya, saya selalu mengingatkan hati-hati dengan pikiran Anda, hati-hati dengan perbuatan Anda, hati-hati dengan kata-kata Anda. Semuanya akan kembali ke kita. Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita dari awal benar-benar tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah menyakitin orang, tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada orang, walaupun memang tidak mungkin gitu ya, manusia tidak pernah berbuat jahat ke manusia lainnya, karena sifat dasar manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan gitu teman-teman. Nah, ini ibarat katanya aja, ibarat kata ada seorang yang gak pernah keluar rumah misal ya, atau tidak pernah keluar hutan menyendiri, otomatis tidak pernah ketemu orang nih, tiba-tiba ada yang nyakitin, tiba-tiba ada yang jahatin gitu ya. Nah, itu gimana gitu ya, kan dulunya kita gak pernah nyakitin orang gitu ya. Nah, itu jangan khawatir teman-teman, asalkan kita tidak berbuat jahat lagi, kita tidak membalasnya ya, kita tidak memperlakukan hal yang sama pada yang ngejahatin kita, itu kita akan mendapatkan hadiah gitu ya. Karena seperti yang di judulnya bahwa semua ada harganya gitu ya, semua akan terganti, maksudnya seperti itu. Kalau kita dijahatin, jangan takut, kita akan mendapatkan sesuatu yang indah di depannya, sesuatu yang baik sesuai dengan rasa sakit itu, bahkan mungkin lebih bahagia lagi, bahkan mungkin lebih luar biasa lagi gitu teman-teman. Makanya selalu berpikir positif, selalu introspeksi diri, perbaiki terus, jangan pernah melemparkan suatu keburukan ke semesta ini, karena pada akhirnya kita akan menerimanya kembali, pada akhirnya itu akan kembali ke kita. Memang tidak semudah apa yang saya ucapkan, tapi kita belajar sama-sama untuk menahan emosi, untuk membuyarkan emosi kita ya, merubah sisi negatif kita menjadi lebih positif lagi gitu ya, energi negatif menjadi energi positif. Jadi antaranya dengan pengetahuan gitu ya, dengan belajar seperti ini, dengan menyimak video-video positif gitu teman-teman. Kayak gitu juga salah satu dari kita untuk merubah hal-hal negatif menjadi sesuatu yang positif. Dengan ilmu kita akan lebih baik lagi, dengan ilmu kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih nyaman lagi. Oke teman-teman, sekian, semoga semuanya selalu sehat. Share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.